gue punya firasat kayaknya Kunto Aji ini ketua Karang Taruna. Curiga juga sih gue. Kita panggilkan ketua hip hop dunia itu populer yang sih. lagi rame. Raja Ampat. Oh iya lagi. Kembali lagi di podcast Impromptu episode 35. Episode 35. Apa kabar semuanya? Selamat Idul Adha. Selamat Nyate. Ini mungkin minggu depan kali ya. Postingnya udah beres. Mungkin minggu depan kalau misalkan masih ada yang nyate, keren, berarti dagingnya banyak. Iya. Minta dong. Kalau minggu depan masih nyate sih keren berarti. Dagingnya banyak. Banyak banget. Dia bisa jadi sohibul kurban atau apa namanya? Ketua RW. RT biasanya. Saya mau kepalanya, saya mau kakinya, saya mau buntutnya, saya mau bulunya. Ya gitu bisa jadi biasanya ya. Atau enggak dia ini Atau enggak dia ini apa? Bandar daging. juragan daging. Atau enggak dia ikut banyak organisasi masjid. Jadi dia ada di 10 masjid dia ikut, terus dia dapat di tiap masjid. Bener. Tapi gue baca berita ini apa, di Bekasi tuh ada kurban yang ditebus uang. Dagingnya. Gue baru dengar. Ngambil 15.000. Jadi Loh. kok kurban bayar Kok gitu? dijual Pertanyaan belikan? netizen kan. Iya. Kok bayar? Nah itu belum tahu tuh. Cuman ada yang videoin kayak udah nebus Bu, udah 15.000, udah nebus 15.000. Pungli, Nih, jangan pungli. Nah itu bisa jadi ya. Tolong ditindak pemerintah. Pemerintah baik hati. Jangan sampai masa kurban diperjualbelikan. Nggak boleh ya. Oke, kita ini syuting hari Senin seperti biasa. Hari Senin Tanggal berapa sih? tanggal 6. 9. Masih tanggal merah. Pertama tanggal merah. Masih tanggal merah tapi kita tetap syuting. Lihat kita mah nggak ada cuti bersama. Nggak ada. Kita mah Senin kerja, Sabtu Minggu libur gitu kita mah. Jadi nggak ada lah cuti bersama. Oke, Mereka liburan. Ya, intinya di Indonesia ini ya masih dalam euforia Oh, Idul Adha. iya benar. Begitu. Nyate gue baru 2 kali. Gua 2 ronde. baru Gue baru 2 ronde. baru sekali. Di rumah sendiri 2 ronde. Anjir. Gue di rumah baru sekali sama keluarga besar biasa. Terus gue besok sama teman-teman. Belum. Sama teman-teman. Kita nanti ya. Ntar kita agendakan tim impromptu. Improve. Ada banyak. Nanti siap tim finance ada. Aman. Ada kan? Kucing ada. Ada. Oke. Langsung aja kita tanpa babi bu Tanpa berbibu. ke Tanpa berita berita politik. janganlah udah fuck. Berita politik fuck. Udah capek gue denger politik Indonesia lah. Udah. Ini ya berita news di musik aja kita Ya. bahas. Ada gebrakan terbaru. Ini politik juga sih. Aduh, ini politik juga gimana Cuman Mas? ya nggak apa-apa lah, masih berkaitan. Ada gebrakan terbaru di balik huru hara royalti undang-undang hak cipta para musisi di Indonesia. Betul. Ini kita rangkum aja lah ya. Oke, Produser jadi panjang banget nulisnya. ini dilansir dari Antara News. By the way, Antara News ini agak kurang ya redaksinya, Pak. Saya baca jelek banget. Yaudah ini dibaca. Punya pemerintah. Mau dibacain nggak? Waduh. Kok Pemerintah kurang. masa gua tuh gatel banget. Gatel banget tuh dia sering banget kalau ngutip perkataan narsum which is Giring Ganesha, kata dia. Maksudnya ucap beliau kayak atau ucap Giring Mungkin atau ini apa. Gua juga nggak pakai dia. Iya kan itu kayak nggak bahasa jurnal banget. Iya. Oke, ini dilansir ya. Apa Dari Antara News. ada kaitannya sama karena punya pemerintah? Pemerintah jelek. Kata produser. Oh, jelek. Emang jelek sih. Itu Ya, udah fakta. udah fakta ya. Kita nggak bisa dihindarkan. Saya bisa bikin survei mungkin mengisi jelek. Atau Buzzer. bagus. Kalau kamu bikin survei pasti bagus. Kenapa? Kan buzzernya. Oh iya, buzzernya mahal. Ada Banyak. Oke, dilansir dari Antara News. Tujuan diadakannya musik market. Jadi ini Ya, tuh tentang musik market. Jadi ada dari Menteri Kebudayaan, Ya. which is Fadly Zon. Betul. Nah, cuman waktu kalau di Antara News. Antara News ini yang diliput sama Antara News tuh Giring, wakil Kementerian Kebudayaan. Giring nyampein kalau selama ini di Indonesia belum ada event musik market. Betul. Terus pengen diadain lah buat Ya. jadi ya niatnya bisa jadi banyak gitu. Ya, tujuannya tuh memperkenalkan hingga memberikan ruang Betul. promosi bagi industri musik tanah air agar kian berkembang ke kancah yang lebih luas. Jadi Jadi emang tujuannya gitu. bentuk Positif, acaranya tuh ya.
lebih ke FGD ya. Betul. Jadi fokus atau forum group discussion. Yang bakal didatengin tuh ada banyak pemangku kepentingan di industri musik gitu, kayak musisi, event management, promotor, manajemen artis sampai label. Iya, gitulah. Jadi gitu intinya. Jadi sama ini juga Chan, pihak-pihak dari DSP juga kayak YouTube sama Spotify pun diundang gitu. Ya, jadi emang semua yang berkaitan dengan industri musik maupun itu media akan menghadiri acara ini yang akan diadakan, nggak tahu ya. Kapan sih? Udah ada? Belum ada tanggalnya. Baru ide ya berarti. Ini baru ide dari sebuah gagasan dari Kementerian Kebudayaan. Ya semoga, gua harap sih bukan gimmick doang ya. Jadi semoga terrealisasikan. Karena buat katanya juga buat ekonomi kan. Ya ini. Alhamdulillah. Ya, semoga bisa tercipta banyak kegiatan dari acara ini bisa timbul banyak ide-ide yang bisa direalisasikan di masa depannya gitu ya. Iya. Dan harapan utama gue sih ya dari setiap pemangku kepentingan ini bisa kerjasama bisa lebih kolaboratif lah gitu dalam kerjanya nantinya gitu. Dan ini gue dari sini masih, karena ini kaitannya sama tadi di awal disinggung UU hak cipta juga ya. Iya benar. Sekarang tuh lagi rame di sosmed musisi-musisi lagi bikin statement kayak, contohnya sih yang gue baca tuh ada 2 ST12, Charlie ST12 sama The Massive Rian. Massive juga. Charlie Setia Band, sorry, udah rebranding ya. Iya. Jadi Charlie di Instagramnya ngebolehin, Hmm. jadi bebas kalian pakai sesukamu, nggak usah bayar kata dia sih. Mau musisi akhirat atau apapun dia tanya. Sampai bahasanya kayak gitu. Intinya sebebas mungkin lah dia, nggak usah bayar royalti. Kalau Rian The Massive sama juga dia bilang bebas, tapi ya ntar promotor ataupun pihak yang bertanggung jawab tetap bayar royalti. Iya. Gua lebih setuju Rian. Iya. Karena nggak bisa gitu ya, musisi juga butuh jadi makan. biar nggak baik buat itu nggak baik, ekosistem nggak baik buat gitu. ekosistem kalau dari Bang Charlie gitu ya. Kalau dari Bang Charlie itu seakan kalau kita mengamini apa yang disampaikan sama dari Mas Charlie Setia Band, itu sama aja kayak kita nggak sama aja sih, cuman gue tuh ngerasanya kayak statementnya dia tuh mengibaratkan ya musik tuh nggak ngehasilin uang gitu. Ya takutnya jadi bentuk karya musik itu ya kalau nggak ada maksudnya kalau digratisin ya nggak ada nilainya gitu. Iya. Benar. Aktif ya mungkin Charlie bisa sebebas itu ya karena dia udah di titik yang ya udah di puncak karirnya gitu ya, mungkin. Jadi dia dari selain pendapatan dari sana ya dia udah dapat banyak uang gitu. Sedangkan kayak yang nggak semua orang perintis kan, nggak semua orang di sana, dan selain hal itu juga ya tadi gue bilang kan nggak baik buat ekosistem musiknya gitu. Iya benar. Dan buat undang-undang hak cipta juga ini tuh kaitannya sama hak dan kewajiban gitu. Jadi emang secara hukum harus jelas gitu, nggak bisa kayak gitu. Makanya gue setuju yang Rian sih, ya gue lebih setuju yang Rian gitu. Emang harusnya yang terjadi kayak gitu harusnya. Emang yang harus terjadi kan emang yang Rian. Terus Kunto Aji juga speak up juga dia. Oh gimana dia? Tapi ini lebih ke sindiran aja. Nyindir siapa? Jadi pemerintah. Oh. Dia kan jadi panitia kurban. Terus, selalu dia aktif ya di kegiatan sosial. Di area rumahnya tuh emang kalau misalkan di daerah gua kan diumumin di masjid gitu. Ini daging udah boleh diambil. Kalau di dia tuh ada aplikasi buat tracking pemantaunya gitu. Gokil. Jadi, nah itu gokil kan. Tracking kurban gitu. Ya, terus dia nyindir masa pemerintah kalah sama panitia kurban buat aplikasi kayak sekarang ini untuk memantau royalti musik gitu. Jadi intinya masa kalah sih gitu bikin aplikasi kayak gini buat mantau sampai mana peraturan ini dibuat, terus royalti musik ini bagaimana kejelasannya kayak gitu. Dia bikin statement gitu. Gitu. Jadi gue masih agak out of context, tapi ya kayaknya gue punya firasat kayaknya Kunto Aji ini ketua Karang Taruna. Curiga juga sih gue. Soalnya dia pemilu ada. Jadi KPPS. Semua. Tapi si vokalis Silon Seven juga ikut gitu-gitu doang. Gitu-gitu juga. Mas Duta juga ikut. Ya, Ronda juga. Ya. Makanya Silon Seven gak menerima manggung Rabu katanya. Jadwal rondanya. Lucu aja. Difotoin Ronda Mas Duta ini gak boleh katanya. Aduh lucu ya. Ya itu ya. Kunto Aji tapi paling ini sih. Paling
melebur ke masyarakat gitu. Orang Jogja ya, Orang Jogja. masyarakat Iya. Jogja. Orang Jogja. Terus apalagi tadi masih ngebahas hak cipta ya. Ya tadi kan sebenarnya kita udah di episode sebelumnya, kayaknya 2 episode sebelumnya Oh, sempat udah ngebahas juga kalau Udah banyak. dari Aksi ya, Ahmad Dhani bersama tim Aksi itu bakal bikin aplikasi direct digital direct license. Oh. Ya. Ideal itu ya, intinya buat collecting royalty. Ya itu harus sih. Semoga, tapi nggak tahu sih gue yang gue lihat ya, si visi sama Aksi ini belum belum ada titik tengahnya gitu lah, masih beda, masih di jalan masing-masing gitu. Iya. Ya semoga menemukan titik tengahnya nanti ya. di lain hari secepatnya. Gitu. Min. Tujuannya kan sama gitu mereka berdua. Betul. Oke, ini next. ada dari boy group yang akan reuni pada tahun ini, pada tahun depan 2026 untuk merayakan 25 tahun debut mereka. Siapa itu? Itu adalah F4. F4. Bener, ini tuh bukan BBF. BBF. Oh, ini tuh BBF. BBF apa? Boys Before oh, Flower. iya. Ini tuh Boys Before Flower. Meteor Garden. Oh, beda Meteor ya, Garden ini. beda drama ya. Beda drama. Oh ya, ini Meteor Oke, Garden. ini boy group yang juga memainkan peran pada Meteor Garden. Tadi udah disebutin. Drakor. Bukan Ya. drakor, Drama drama Taiwan. Taiwan. Ini tuh zaman gue inget, ini tuh zaman gue kayak masih umur 2-3 tahunan gitu loh. Ya udah Masih masih kecil. kecil banget. TK dulu dia. Ini dinantikan para penggemarnya yang emang mereka tuh udah bubar pada tahun 2013. Iya. Jadi emang bakal dinantikan oleh penggemarnya Iya. untuk mereka reuni. Mungkin udah tua kali ya. Iya. Emang Sudah pasti. 10 gini. 40-an. Oh, belum tua banget lah. Belum lah, Masih masih muda. Masih bisa berpolitik. Masih jangan. Umur politik kan segitu. Prime time. Prime time Politikus 40. Pokoknya biasanya kayak yang kelahiran 80 70 Iya. akhir Iya. lah. Pasti Fansnya juga pasti pada ibu-ibu, tua-tua, banyak ya. ibu-ibu. Jadi buat para penggemar E4 Ya. dan penonton Meteor Garden, jadi silakan hadir pada Nggak tahu ya, tapi ini mereka konsernya ya apakah world tour atau konsernya belum ada. Belum ada. Jadi belum ada info lanjutan. Tapi mereka udah kompak buat Ya. bikin. Jadi pantau aja di Instagramnya gitu. Oke. Oke. Oke, Oh, ya, lanjut. gue mau masih balik lagi ke ini Politik. deh. Politik deh. Tapi bukan politik, ya masih di musik juga. Kan tapi itu event, tapi news sih ini karena udah beres. Apa? Tapi masih bakal enggak, ini sih Hindia kan baru beres Oh, tuh. kemarin ya. Jakarta 25 on Doves 25 on blank kan. Enggak, Jakarta 25 on blank on canvas. blank canvas. Ya, baru beres. Bener. Dia di sosmednya sering banget ngeposting lah akhir-akhir ini karena terharu, merasa Oh, gue gak lihat lagi. tersentuh lah atas Ah. konser tersebut gitu. Emang rame ya. Nah, terus gue sempat ngeliat klip-klipnya tuh beberapa yang diupload sama Hindia juga. Kocak-kocak, ada yang jadi ada member JKT. Oh, tahu. Yang ngerekamin orang lamar ya, tahu. Jadi member Itu JKT sih, dikirim kertas sama orang, dia nggak tahu dia member JKT. nggak tahu. Jadi ngiranya orang lain rame, di X rame gitu. Terus, Ya. "Mbak, tolong dong rekamin, aku Ya, mau ngelamar ya. pasangan." Boleh kan direkamin. Direkamin. Dan ternyata yang ngerekaminnya tuh member JKT, gue lupa namanya. Amanda gitu. Amanda Amanda, ya ya? gue inget. Kalau nggak salah Amanda. JKT. Cimiu. Gitu, itu pertama. Terus kedua ada klip yang mencengangkan, itu gue lihat tuh dari klip waktu di panggung. Biasa kan Iya. panggungnya Hindia tuh bisa gue nobatkan sebagai panggung dengan visual terbaik. Jadi visual Ya, emang di visualnya layarnya bagus tuh bagus banget. banget. Bagus gitu. banget. Dan ada satu visual part yang menyinggung Bapak Presiden kita, yaitu Hebat Presiden Prabowo. Pak Prabowo. Jadi kayak intinya tentang ini, dia mempermasalahkan statement Bapak Prabowo yang tentang Israel itu. Aduh, gue belum denger lagi. Jadi coba. si visualnya tuh kayak koran berita gitu loh. Terus kayak intinya protes ke presiden lah gitu. Kok standing Indonesia welcome Israel gitu. Waduh. Gitulah. Terus ada beberapa visual lain juga ya gitu, protes terhadap kebijakan pemerintah gitu. Iya. Atau bukan, enggak semua, enggak, kayak lebih ke statement ke ini pejabat publik sih. Iya. Jadi intinya, Berarti tapi itu- emang ya albumnya juga temanya politik kan ya. berarti itu emang lagi panas-panasnya ya sekarang ya. Gue ketinggalan lagi kayaknya. Ketutup sama tambang Iya. nikel di Raja Ampat. Iya. Gue sih berharap ya semoga Hindia tetap aman ya. Maksudnya kayak harusnya sih aman karena dia penggemarnya banyak. Jadi Aduh. kalau diusik pasti Iya. orang masyarakat marah. Harusnya aman. Harusnya aman. Orang fansnya gila anjir, brutal fansnya dia. Iya.
Gue banyak artis yang nonton kan, si Aloy kan nonton. Banyak banget Si artis. Aloy gue lihat klipnya kayak berusaha tidak singalong. Gue berusaha menyakiti diri katanya. Dia nggak singalong di lagu ada masa Kita kesana. kita gitu. Dia Wah, stres itu- sendiri aja, gila sendiri. Iya, Seru-seru. Hindia. keren sih, tapi itu Keren, konsernya emang keren, dia keren. di tenis indoor Senayan kan. Bener-bener. Memang sering kali dijadiin ini sih apa materi visualnya tuh jadiin buat kritik-kritik kayak gitu. Iya sih, iya. Buat nyampein pesan-pesan. Ya, Emang bagus. Emang harus kayak gitu. Ya. Harus keras. apalagi di Fizz kan. Bener. Ya. Fish apalagi Fizz kencang banget itu Fizz. Kencang sekali. Yang selanjutnya berita, oke itu dia. Berita politik. Dan lanjut ke berita selanjutnya ada apa, Dat? Ya, itu ada. Ini gue seneng banget. Jadi karena ini di industri musik Korea ya. Betul. Stasiun TV Korea yang bernama Mnet mengembalikan program Show Me the Money. Jadi ini tuh program Reality show kan? reality show, survival hip hop kayak Indonesian Oke. Idol tapi buat rapper. Gue tahu, gue pernah nonton di YouTube Ya, lewat adek gue. jadi begitu. Jadi sebenarnya itu udah lama banget ya. Jadi udah sampai 11 season ya. Udah 11 season, cuman sempat hiatus karena apa, Mas? Karena ada Republik Karena ada program lain yang menggantikan. kolaborasi dan yang 11 juga sebenarnya kalau dilihat nggak terlalu se-hype itu sih. Makin menurun hype-nya gitu. Iya. Yang gue lihat makanya diganti sama Republik ini, dan Republik katanya sih cukup rame gitu kan. Sukses, dianggap sukses. Dianggap sukses. Makanya diadain lagi gitu. Berarti itu salah satu acara reality show yang ditunggu-tunggu ya. Betul. Ya. Dan emang menjadi apa namanya? Hype di sana. Dan gue suka bangetnya Show Me the Money itu karena ini tuh Show me program the yang sangat produktif gitu. Iya. Karena yang dikumpulin tuh ada rapper udah pasti, produser musik. Ya dua ini sih utamanya, core utama dari acara ini gitu. Dan berarti. yang paling keren, hampir setiap episode tuh materinya tuh lagu baru. Oh gitu. Bukan hampir setiap episode Emang setiap episode harus lagu baru. Seharusnya kayak gitu. Iya. Jadi nggak boleh nge-cover, nggak boleh. Iya. Jadi Jadi dia emang harus lagu baru. membuat lagu baru. Setiap episode tuh lagu baru, Bagus. lagu baru. Berarti mempertemukan antara musisi dan produser. Betul. Jadi makanya pembagian timnya tapi nggak tahu ya konsep yang 12 ini apakah bakal berubah. Cuman yang udah dari season sebelumnya itu bakal dibentuk tim dan timnya tuh per produser. Oke. Jadi satu tim tuh udah 2 produser, Ya. nanti ada membernya misal 4 rapper gitu. Oh, ini seru ya. Ini Dan- pertandingannya kreatif. Jadi dan itu tuh banyak gitu dalam satu tim tuh ada lagu masing-masing, ada lagu tim. Jadi gitu-gitulah. Jadi Bener-bener. intinya ini produktif banget gitu secara musik. bagus. Banyak banget lagu yang diciptain dalam satu acara. Ya, bagus. Semoga acaranya sukses dan mengundang antusiasme masyarakat Korea. Gue pengen nonton lagi sih kayak. Gue pengen fix nonton tiap minggu. Mungkin gitu. kita akan reaction. Bisa kita bahas sih. Kita akan Kayak- bahas. Kayak tiap minggunya kita bahas. Tiap minggu bisa. akan- tiap season tuh tren rappernya tuh beda-beda Iya. biasanya. Oke. Tapi yang dari yang 9 sampai 11 tuh menurut gua sama si flow rapnya tuh rata-rata sama gitu. Oke, berarti Style rapnya. Stylenya. Rapnya juga sama. itu emang kayak gitu, harus kayak gitu atau emang gimana? Atau emang karakter masing-masing kayak gitu? Gimana karakternya? Bebas aja sebenarnya mah. Cuman berarti kan ada stuck secara kreativitas gitu ya. Oh iya. Secara Ya, pokoknya keren-keren sih Korea kalau misalkan masalah reality show gitu ya. Iya. Ini juga sampai mengilhami China juga bikin mereka. Ada bikin juga mereka China apa namanya? Show me the money China. Bukan. bahasa Cina. Bahasa Cina. Rap apa gitu lupa ada. Oh. Cuman intinya sama survival show Ya, rapper. sama kayak Show Me the Indo Money. ada nggak ya acara kayak gitu? Nggak ada Indo. Survival, Ada hip hop di Indo. survival gitu. Kayak minimal bikin lagu sendiri kayak gini juga. Idol pun ada. nggak bikin lagu baru Enggak, kan. enggak. Nah, Bikin terakhir, tapi dibikinin. nggak, ya maksudnya kayak nggak setiap episode Oh, kan. enggak. Pasti stage akhir aja. Iya, stage akhir dan itu juga dibikinin oleh Manino. Iya. Nah, kalau ini tuh aktivasinya lebih luas gitu. Besar ya. Nggak cuman beberapa produser doang. Jadi kayak ini tuh bagus banget buat ekosistem musik sih. Berarti dia setiap minggu ganti lagu dong. Mm-mm. Berarti Sabtu Minggu dia dalam jarak Iya, waktu makanya Sabtu Minggu dia bikin lagu. Iya, makanya waktunya tuh bentar banget. Mereka Iya. bikin lagu tuh. Nge-press, nge-push banget ya. Iya. Push your limit banget. Bener. Jadi secara kreativitas dipaksa gitu. Otak panas, penampilan juga panas. Tapi bagus-bagus Ya, musik semua. juaranya ataupun gak yang gak juara pun terkenal juga. Pasti Iya, pasti jadi- itu dampak salah satu Betul, dampaknya jadi itu ya.
yang nggak menang pun populer gitu. Ya. Banyak banget artis yang apa ya, yang lahir dari SMTM gitu. Yeah. Bahkan sering yang nggak jarang juga gitu yang kalah malah lebih terkenal. Contohnya Wonstein gitu. Kalau di Korea, Big Naughty. Jadi ini juga jadi ajang buat apa ya? Buat para label ngelihat talent gitu. Bener. Biasanya kalau misalkan nggak ada label setelah beres Show Me The Money itu langsung dikontrak. Iya. Oke, bagus ya. Ya POV negara udah sukses dalam musik ya. POV negara dengan entertainment yang sangat maju di Asia Tenggara. Enggak Asia Tenggara, Asia aja. Ya Asia aja. Jangan diajak-ajak gitu. Jangan diajak-ajak gitu, bener. Sorry. Oke, lanjut Dan. Ada apa lagi nih? Ada Korea lagi. Udah. Ini nomor 3 lu kelewat tadi tuh. Oh iya benar. Jadi ada ya biasa ini boy group. Ya benar. Salah satu yang paling populer atau ya bisa dibilang yang paling populer di generasi ini ya. Benar. Itu generasi 3 yaitu BTS. Bakal reuni di acara Festa 2025. Jadi ini tuh konser. Kan jadi mereka tuh sempat hiatus karena pada wamil. Karena di Korea Selatan ada program wajib militer. Ya. Jadi membernya udah mentok umurnya, jadi harus wamil. Jadi BTS-nya hiatus. Iya, benar. Makanya kebanyakan solo project Iya. ganti-gantian. Nah sekarang udah beres semua nih. Ya. Nah makanya bikin reuni. Festa 2025. Oke. Dan ini tuh merayakan hari jadi mereka ke-12. Event ini akan digelar selama 2 hari pada 13 sampai 14 Juni di Kintex 2 Hall 9 and Hall 10. Kintex 2, Hall 9 sama Hall 10. Itu di Korea. Di Korea. Jadi buat kalian para orang Indonesia yang di Korea. Pendengar impromptu yang di Korea. Iya. Atau yang dari Indonesia mau ke Korea. Mau niat banget. Ya. Crazy Rich influencer fans BTS. Fans gila BTS yang boleh datang ke sana. Iya. Ke acara Festa 2025. Pantengin aja Instagramnya, oke? Oke, itu dia berita-berita musik terkini. Betul. Yang telah kita bacakan. Dan lanjut kita ke segmen highlight atau new release yang akan kita bahas beberapa dengan bahasa kita. Sebenarnya ada banyak disclaimer lagi, ada banyak banget rilisan baru di New Music Friday kali ini. Cuman kita pick beberapa. Ya, yang bakal kita bahas. Yang bakal kita bahas lebih dalam. Oke. Yang pertama ada dari Dren. Ini duo. Ya, ini dia merilis album baru yang berjudul Dren juga. Ini dari Indo by the way. Dari Indo, mereka duo dari Jakarta. Ya. Iya, base-nya di Jakarta. Namanya tuh nggak ada tulisan. Nggak ada. Maksudnya gue lupa nama membernya. Cuman cewek cowok satu produser satu. Nggak tahu mereka kakak adik, suami istri, pacaran nggak tahu. Atau teman nggak tahu. Teman tapi mesra. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ini tuh vibes-nya kayak Galdiv. Ya. Tapi tidak terlalu elektronik musiknya. Iya, dengan teknis produksi yang berbeda. Teknis produksi yang berbeda. Jangan berharap kualitas production-nya mirip Galdiv. Ya, mereka berbeda. Jadi ini dari dia ngeong gitu dari tadi. Dari segi quality mixing vokalnya, dari segi quality pemilihan sound-soundnya itu berbeda dari Galdiv gitu. Dan di track ini tuh apa ya, di album ini tuh menurut gue ini calming banget sih. Chill, full banget gitu. Santai, enjoy, chill gitu dengerinnya. Terus dari track ke tracknya tuh bagus gitu si ceritanya. Secara berjalan berjalannya waktu. Gue nggak ngerti. Anjing, pokoknya cerita lagunya bagus gitu. Ya, urutannya secara berurutan. Ya, dramaturginya, nah itu anjing. Oke. Nah, itu bagus. Nah, gua sukanya tuh yang gua catatnya sih di sini. Keluh kalau nggak salah. Keluh kan? Ya, ada yang keluh. Itu keluh karena lebih santai aja sih denger itu. Jadi dan di situ ada beberapa modulasi di intro yang emang banyak loh mereka banyak sih di track-tracknya. Di track modulasi. Jadi secara teknis juga emang mereka bagus ya. Secara musikal gitu. Secara musikal emang secara bagus. materi musik. Secara materi musiknya bagus gitu. Nah, kalau menurut gue ini tuh selain mirip Galdiv, kemiripan yang gue maksud tuh mirip secara ininya ya, karakter vokal, terus penggunaan lirik bahasa Inggris kebanyakan. Bener. Dan karakter vokal ceweknya gitu ya. Mirip sama Tanisa. Enggak. Mirip, cuman mixingannya tuh beda banget. Mixingannya dong.
Terus penggunaan instrumen sama ada adlib vokal juga beberapa vokal chop gitu di lagu yang akhir, apa sih judulnya lagu terakhir? Semestinya. Itu gue ngerasa anjir ini nggak tahu ya, mungkin gue sih ngerasanya kayak terinfluence Galdiv banget, cuman dengan format mixing yang berbeda gitu. Iya. Beda jauh sih kalau format mixing. Dan gue tuh suka gue suka tuh yang selain mirip Galdiv, mirip Man I Trust waktu gue pertama denger. Track yang gue suka itu ada yang intro tuh apa sih, Open the Door atau apa sih, cuman itu intro Open the Door dalam kurung intro. Terus gue suka juga intro dalam kurung Open the Door. Terus apa lagi sih gue nulis? Ada Right Before sama satu lagi I'll Make Sure You Know. Favorit gue I'll Make Sure You Know. Kalau gue sih ya yang kalau juga sama semestinya sih. Terus menurut gue ini kayak city pop, tapi yang kan kalau city pop mah kalau misalkan di secara emosi itu kayak wah gitu kan, ini mah kayak gitu. Ya lebih calming aja, lebih chill. Si drumnya sih gue suka, si drumnya sama pemilihan soundnya gitu di sini juga enak gitu, enak santai bisa. Jadi buat enjoy tapi jangan make ya denger. Tapi gue sedikit ya kritik mungkin ya, gue ngerasa kayak kurang adanya tension sama rilis gitu. Jadi kayak moodnya tuh flat aja gitu. Ya, jadi bener, gitu bener. terus jadi makanya agak bosen gitu. Ya, Di beberapa banyak tracknya gue bosen sih dengerin tuh, kayak makanya gue denger semenit skip. Cuman 3 lagu aja tuh berarti yang gue denger sampai beneran sampai akhir, karena gue lumayan bosan karena moodnya sama terus. Sedangkan kalau compare sama Galdiv ya, ini maksudnya bukannya gimana ini balik lagi ke taste aja gitu. Cuman kalau gue compare Galdiv tuh lebih dinamis gitu secara lagu ya. Emang karena ada folknya juga kan kerasa. Iya, 80s. Cuman liriknya oke juga sih maksudnya. Liriknya bagus, enak. Oke, itu dia penilaian kita untuk Dread. Rating 4 gua 4 juga. Oke, kita semua setuju 4 dari 5. 5. Coba dari 5 ya, dari bukan 5. dari 10. 4 dari 5. Lanjut. Ini ada EP dari Antransax. Yang berjudul Again. Ini tuh solo ya. Solo cuman di EP ini ada beberapa yang featuring. Dia tuh instrumentalis ya? Enggak, ada vokalnya juga. Produser. Nyanyi. Ada nyanyi cewek ya? Ya, cewek dia. Cewek. Terus di sini ada beberapa featuring sama cowok juga, vokal cowok kalau nggak salah. Ya. Oke. Vietnam. Ya benar. Ini tuh sound design banget sih orang dengernya. Ya, karena misalnya kayak vibe-nya tuh gitu, film gitu. Gua feel-nya gitu ya, merasa kayak pas pertama denger juga track pertama apa gitu judulnya. Jadi itu track pertama tapi piano semua deh. Piano cuman di sound design-nya rame banget, jadi kayak intro gitu, terus lanjut ke track berikutnya, dramaturginya gitulah gitu. Tapi gue paling suka yang Alive Now. Ya. Itu saksofonnya bagus sih, manis banget anjir, keren. Terus pattern drumnya gitu kan, apa sih genrenya itu, hip hop? Enggak juga ya? Iya, kayak hip hop, kayak hip hop R&B ya? gitu. R&B hip hop ya. Jadi gue suka kolaborasinya dan vokalnya juga bagus gitu di situ. R&B banget. Si Tenny Ang di base. Tenny Ang tuh saksofon, pemain saksofon bukan? Gue lupa deh. Tenny Ang tuh kan featuring kan? Yang main sakso dia, kan dia main sakso juga. Si Antransax. Berarti si Tenny Ang tuh siapanya? Itu kalau di sini classical pianist dan berarti emang dia penyanyi, dia yang di intronya mungkin dia kali yang main pianis, bagus juga itu anjir. Si lead melodinya keren anjir. Jadi ini buat kalian para penyuka R&B, hip hop, instrumental kebanyakannya. Ada beberapa vokal, cuman vokalnya juga nggak yang banyak gitu. Jadi dia nggak jadi kayak melodi utama gitu kan, lebih ke ya jadi instrumen aja gitu. Iya, jadi instrumen aja. Ya kalian dengerin aja nih yang berjudulnya Again, EP terbaru dari Antransax gitu. Dia tuh anak ini Berkeley. Ngambil musik production, engineering with a minor. Wah, pantes ya. Music business gitu. Panjang banget aja. Ada scholarship juga, makanya gue nulis kan
beasiswa tepat sasaran. Beasiswa tepat sasaran anjir. Menurut gua memang secara produksi ini Ibu keren. Menggambarkan anak. Iya benar. Keren lah gitu. Keren banget sih. Dibilang eksperimental nggak terlalu juga sih. Sangat terasa lah gitu. Iya. Si musik banget pokoknya. Ya ini perpaduan saksofon, Ya, piano, sound design sound gitu. design-nya. Jadi di antara itulah. Ini unik sih, dengerin aja gitu buat kalian yang penasaran. Oke, lanjut. Ada John Billion. Tapi gue mau nambahin sedikit ya. Boleh. Gue nggak ngomong kan dari tadi buatan Transact karena gue sih nggak terlalu menikmati sebenarnya. Secara produksi emang bagus sebenarnya, berkualitas. Cuman secara secara materi musik, gue sih bosen gitu banyaknya selama denger gitu. Jadi gue kurang menikmati gitu. Jadi cuman bagus mah, gue bisa bilang bagus gitu secara objektif. Cuman secara subjektif gue kurang suka. Kakinya pegel. Tapi secara materi musik kayak penyusunan chord segala macam emang nggak spesial kan. Iya. Tapi gua yang dijual tuh productionnya sih. Sama drumnya sih. Iya. Cukup variatif. Cukup variatif patternnya, benar. Gitu. Rating 4 gua 3. 4,5 sih. Gua 3. 3. Dia suka banget. 4,5 anjay. Beda. Oke, lanjut. Ini ada album baru dari John Billion, Father Figure. Aduh, ini siapa yang ngisi Chandra itu anjir? Gua yang nulis, dia kiranya Chandra. Tapi emang Chandra itu. Enggak, gua yang nulis. Maksudnya gua kan gua buka ini nih. Terus ada nama gua di sini aja. Lu nambahin kan? Siapa? Ya, tapi jadinya ya udah gua dengerin. Oh, enak juga ya yang My Boy. Oke. Ya, Boleh pinjem kucingnya. Boleh. Kasihan juga nih pegel. Ya ini tuh kalau kalian ngikutin John Billion ya tipikal lagu John Billion banget gitu. Upbeat, hip hop, terus banyak vokal chop, harmonisasi vokal juga di beberapa track, sama strings arrangement yang ya tipis-tipis ya jatuhnya. Terus ya tuh sampler vokal chop di mana-mana kata produser. Track favorit gua itu ada My Boy. Ini My Boy itu yang vokal banget. Ini tuh kalau kalian tahu lagu John Billion yang dulu itu Stupid Deep ada. Gitu juga. Sama jadi persis, emang cuman beda. Vokalnya jadi instrumen. Okay. Jadi persis banget teknik produksinya gitu ya, si Stupid Deep sama enak sih My Boy. Terus kalau gua suka juga tuh, masa gua nulis My Boy doang sih? My Boy doang ya? Ya berarti My Boy doang. Karena sebenarnya hip hop banget lagunya tuh. Iya. Kan ada rap, slow rap kan. Slow rap terus ya vokal chop sih di mana-mana. Iya. Rame banget gitu. Puisinya orang Amerika, slow rap. Tapi sebenarnya John Billion ini orang Itali. Oh iya, keturunan Itali gitu. Makanya ada atau emang dia tinggalnya di mana? Di Amerika kalau karirnya Mas. Namanya aja ada yang Italia Italia Breeze tuh kan. Oh iya benar. Father Figure ini tuh nyeritain tentang bapaknya kali. Dia enggak. Father Figure tuh dia sebagai bapak. Oh, dia sebagai bapak. Makanya banyak kalau lo perhatiin liriknya dia tuh banyak nge-mention anaknya gitu. Oh ya, gua enggak tahu juga sih. Dan di satu video di yang Wash kalau enggak salah. Wash tuh ada 2 ya, Wash sama Wash 2. Wash 2 tuh akustik dari Wash. Gitu aja. Iya. Gue tuh enggak denger yang Wash 2 karena gua kira itu tuh enggak baru karena pendengarnya udah banyak kan, 1 juta lebih. Gua tuh denger yang pendengarnya dikit-dikit aja karena gua rasa kayaknya yang pendengarnya dikit berarti ini baru. Ada komen dari lu produser? Gua suka yang dari awal udah ngikutin sih dari Kid Again itu kan. Nah itu Kid Again kan udah duluan kan kayak ngetis awal. Ngetis. Karena kan ini jadi istilahnya album pertama setelah dia bebas lah gitu dari jeratan label. Oh ini dia emang ini ya? Nggak dalam label produksi. Ini dia sama Beautiful Mind. Itu labelnya dia sendiri. Label iya. Oh. Ya udah. Tapi gue suka yang Kid Again terus yang Wash itu emosinya dapat. Kid Again tuh kalau sama siapa sih gue lupa. Artis terkenal juga kalau nggak salah. Kid Again solo sih. Solo ya? Diproduksinya sama gue lupa namanya siapa produser. Oh yang collab. Nah gue tuh ada satu. Johnny Simpson sama Johnny Simpson ya tahu. Gue tuh bingung yang collab sama Pharrell Williams. Ini bagian Pharrellnya apa gitu? Apakah dia produksi atau soalnya gue nggak dengar suara dia sama sekali. Tapi emang yang gue tahu juga si Pharrell emang produser juga kan. Mungkin dia produsernya kali. Tapi kalau juga sih. Biasanya kalau
produksi Pharrell tuh dia ada sound ciri khas banget sih kalau gak cut gitu. Pokoknya dia banyak karakternya lah yang gue udah familiar. Nah ini gue nggak dengar sama sekali kok di yang sih, apa sih judulnya itu? Horoskop. Itu gue ngerasanya Jon Bellion banget. Kayak Pharrellnya mana? Pharrellnya mana? Gue tanya gitu. Gue nunggu vokalnya nggak ada, musiknya Jon Bellion banget. Tapi kok tertulis ya? Nah itu dia, jadi misteri. Itu aneh juga sih. Tapi di produksi juga di kredit ada nggak? Ya kalau produksi kan di kredit doang. Jon Bellion, Pete Nepi, Ten Rock sama Roger. Tuh nggak ada. Instrumen kali dia main instrumen. Atau nama aslinya Pharrell? Return by-nya ada sih, Pharrell Williams. Return by? Ya nulisnya. Return ya. Oke, ya mungkin dia di songwriting, di inian bagan atau tulis lirik. Iya. Sepertinya. Kita akan pecahkan misteri. Semoga aja ada video behind the scene ya di YouTube. Iya, benar. Enggak tahu. Yang kemarin baru keluar, yang udah keluar tuh kan cuma Wash sama Fit. Karena kebiasaan Jon Bellion juga suka ngepublikasi behind the scene. Ya. Oke, itu dia. Udah. Itu dia dari Jon Bellion, album terbarunya Father Figure. Gua rating 3,5. Gua 3,5. Gua rating yang My Boy 4. Gua suka. Oh, lu yang satu lagu doang. Ya, gua sealbum. Satu track. Oh, lu satu album lu? 3,8. Sealbum. Oke. Lanjut. Ada ini anjir dibacanya gimana, Cong? Soul Child. Ini ada apa judulnya? Velvet Sunset. Ini single. Ya, boleh gue pinjem. Boleh. Ini siapa yang nulis? Ini gue yang nulis. Gue juga denger. Seperti lagu Soul Child yang pada umumnya, progresinya tuh progresi hopeless romantic dan vibes musik vibes hopeless romantic. Terus juga instrumentationnya, ini gue nulis kan rich instrumentation. Itu maksud gue kayak banyak penggunaan instrumen tapi nggak yang berlebihan gitu. Bener. Cuman jadi kayak isian sedikit gitu. Terus sebenarnya ini tuh ya musik R&B, pop R&B, pop indie R&B pada umumnya gitu, dimana musiknya tuh ngelup aja. Tapi yang bagus dari lagu ini tuh adalah Soul Child sih, di kebanyakan lagunya dia tuh kreatif gitu, perubahan loop berikutnya tuh nggak pasti sama persis gitu, pasti ada perubahan yang nggak bikin bosan gitu. Terus dan ciri khasnya Soul Child lagi itu ada melodi gitar yang manis gitu. Ya. Gitu aja sih. Oke. Rating? Lu pada denger tapi? Denger. Gua rating 4. Gua 3,5. Soul Child tuh asik di melodi. Oke, karena sekarang azan Isya. Ya, vokalnya juga kayak ya, benar. Bikin ya, di TikTok kita. Oh, dia lebih suka sih dari. Oke, karena sekarang azan Isya. Jadi kita break terlebih dahulu. Kembali lagi setelah azan Isya. TikTok kita Isya. Yo. Gempa. Kenapa gempa, Bang? Biasa. Siap. Enggak apa-apa. Oke, aduh tadi tuh lagi ini kita lanjut ke highlight atau pilihan kita di New Music Friday minggu ini, yaitu ada dari ini banyak sebenarnya, cuman produser tuh bikin tema. Enggak, ini Juni Selfish belum disebut. Oh iya, anjir, hampir kelewat lagi. Ada dari Juni Selfish. Oh iya, masih banyak ya. Masih banyak ya. Sorry. Silakan. Ya, jadi Selfish. Juni ini apa ya, dia penyanyi pop asal Korea sih, pop indie sih menurut orang lagunya ya. Menurut gua indie pop indie R&B-nya kalau di yang ini nggak terlalu sih ya, di rilisan Selfish ini. Dia masih di Dive Podcast nggak sih? Masih ya. Kalau kalian ngikutin, ada podcast di Korea isinya tuh idol ya. Nah itu namanya Dive Podcast. Dan itu tuh idol Korea yang bisa bahasa Inggris kebanyakan. Cuman mereka juga ngundang-undang yang maksudnya nggak menutup yang berbahasa Korea doang gitu. Jadi banyak tamu-tamu, beberapa episode juga ada yang bahasa Korea gitu. Oke. Nah cuman Juni ini salah satu host, sempat jadi host di yang Dive Podcast ya. Di program Dive Podcast yang biasa ya. Namanya apa sih, lupa gue. Yang berempat kan, sama BM sama Ashley. Get Real. Oh ya, Get Real. Ya, dia tuh di Get Real sempat jadi host di Get Real. Masih berarti sekarang ya? Masih. Ya, Juni namanya. Gua tuh denger lagu Juni tuh pertama tuh 2020-an. Yang
movie gitu atau like the movie atau the movie. iya. Cuman ada movie-movie-nya lah. Itu gue suka tuh pertama dari lagu itu. Terus ini yang Selfish itu mirip sebenarnya dari secara teknis produksi dan vibe musiknya tuh mirip sama yang movie. Ya. Jadi ya bisa gue bilang tipikal lagu Juni seperti biasanya itu easy listening. Cuman progresinya tuh sebenarnya cuman simple banget. Nggak yang standar, nggak yang template gitu. Yeah. Jadi ada twist sedikit. Iya. Yeah. Itu tuh kalau lu sadarin ya itu ada beberapa bagian yang dia tuh lebih kemana ya bentar progresinya. Ya intinya ada beberapa part yang kromatis gitu. Cuman jadinya enak dan fresh gitu dan gak bosen. Terus juga ya build up-nya pop banget. Terus gue suka juga kombinasi suara-suara yang dia gunain. Bener. Terus simple tapi efektif. Betul. Terus gue suka mixingannya sih kayak pas aja gitu. Clean. Dan bassnya juga nendang tapi nggak yang berlebihan gitu. Nah, terus gitarnya enak, si gitarnya simple tapi kayak di mixing dengan baik. Iya. Simple tapi hebat. Terus ya ini tipikal lagu yang kalau lu bingung denger lagu apa, denger ini pasti selalu pas, naikin mood. Iya benar. Setuju. Gitu. Ada yang mau ngasih? Udah komentar lain? Sudah terwakilkan. Oke. Kita rating Juni, gua rating 4,5. Gua 4. Gua 4,2. Biar beda. 4,1. Lu udah beda 4 juga. 4,1. Ya udah. Oke, selanjutnya ada Tash berjudul Accolade. Nih, ini tuh dia solois asal Australia, wanita yang genrenya adalah soulful R&B pop. Nah, kata produser ini musiknya masih soulful banget seperti rilisan lainnya. Benar. Feel soulnya tuh terutama di karakter vokalnya. Ya, karakter vokalnya. Namun tidak dipungkiri bahwa influence hip hop juga terasa kali ini. Benar. Dilihat dari cara dia deliver benar. melodi vokalnya yang agak flow-nya agak nge-rap gitu. Penekanannya tuh kayak beda aja. Betul. Gitu. Terus beat drumnya juga solid banget dengan kick yang di layer sama 808. Dan low frekuensinya tuh nggak pakai suara bass yang biasa. Gue nggak ngerti. Emang bass elektrik misalnya atau bass yang synth bass gitu. Iya. Pakai itu di sini. Oke. Ya emang di sini agak berasa hip hopnya sedikit. Ya. Tapi gue sih sebenarnya agak bosen ya waktu denger tadi. Emang repetitif. Cuman mas produser suka banget. Suka banget. Kita mulai rating dari dia. Rating dari dia dulu. Berapa rating? Ini 4,8. Gila. Hampir sempurna. Cakep, ceweknya cakep ya. Oh iya. Itu satu-satunya alasan gue kenapa bakal rating lebih dari 3. Gue rating 3,5. Oke, 3,5. Gue suka vokalnya sih. Karakternya vokalnya bagus gitu. Jadi penekanan hip hopnya emang R&B tapi menuju ke hip hop gitu. Jadi nggak terlalu R&B banget, nggak terlalu hip hop banget, jadi di tengah-tengah di middle gitu. Oke. Suka lagu ini daripada rilisan dia yang lainnya. Oh gitu. Dibanding Accolade ini lu suka banget dibanding lagu dia yang lain. Oke, gue rating 4. Oke. Next ada apa, Chan? Ada dari penyanyi legendary kita. All I want is ada dari Mariah Carey. For Christmas is you. Penyanyi legend kita, dia merilis single terbaru yang berjudul Type Dangerous. ASMR kucing anjir. Dia kemarin enggak sih? Enggak kan? Banyak kan? Lu bawa kan? Tadi udah. Ya maksudnya ini di sini enggak intro. Oh, udah biarin lah. Ini tuh the OG 90s R&B. Musik OG dan spesialis musik Christmas. Bener sih. The Queen of Christmas. Lagu Natal. Dia Mariah Carey, Celine Dion adalah penyanyi terbaik lah. Wanita diva gitu. Diva asal Amerika. Iya. Ini dia rilis lagu dengan vibe R&B dengan sentuhan-sentuhan modern dalamnya gitu. Jadi lebih elektronik. Dengerannya. Secara soundnya gue belum denger jadi gue iya aja. Dan kalau bahasin vokal Mariah Carey sih gue bingung ya karena emang udah bagus banget gitu. Ya, dia udah pasti diva gitu, ngapain gue bahas gitu, gue siapa bro? Apa lu manusia. Iya, gue nggak bisa bahas. Gelar sarjana seni. Ya dia diva, punya gelar diva gitu kan. Ya nggak apa-apa kan hak lu dalam cuman gue tuh punya apa ya? Ini Oke, Chandra nggak suka banget sama. Bukan. Maksudnya gue gue dulu kan ada cerita di pas waktu kelas vokal si Mariah Carey sama Celine Dion itu sering dibandingin waktu kelas gue. Jadi studi lah.
Nah, itu studi analisis. Ya. Nah, vokal. Celine Dion kenapa vokalnya sangat luar biasa sampai sekarang gitu. Maksudnya sampai masih tetap stabil, masih tetap bagus gitu. Dia melengkingnya bagus, beltingnya bagus segala macam. Karena kebiasaannya sehat gitu. Jadi sebelum sehat. Bukan. Jadi dia kalau misalkan nyanyi solo, manggung solo, setiap transisi lagu dia tuh selalu pemanasan 30 menit. Oh, exercise-nya dia rajin. Mariah Carey kenapa dia pernah cedera? Karena nggak exercise. Karena nyanyinya udah tahu tekniknya gila, terus nadanya tinggi-tinggi, dia nggak warm up. Mungkin nggak tahu warm up atau emang kalau misalkan teknik vokal tuh ada beberapa hal yang emang resikonya tinggi gitu. Kalau misalkan lu lakuin whistle, resikonya lu cedera lah. Ya gitu, mungkin suaranya. Lagu di teknik di lagunya Mariah Carey terlalu berisiko. Emang berisiko banget dibanding lagu Celine Banyak Dion. dia melakukan whistle voice. Kalau Mariah Carey itu jadi kayak banyak gila dia bukan manusia kali ya. Jadi rusak aja gitu. Makanya dia pernah dioperasi pita suara. Jadi Mariah Carey juga mungkin dia exercise juga. Tapi emang gila banget karena itu. Gila. Materinya terlalu gila jadi gitu. Celine Dion tuh aman banget nih. Dia juga gila banget cuman lebih rajin aja kali ya exercise gitu. Jadi buat kalian penyanyi jangan lupa pemanasan. Warm up. Rajin latihan biar bagus. Tapi Adele juga yang materinya yang bisa dibilang nggak segila Mariah Carey juga sama kan pita suaranya. Nah itu mungkin bisa jadi karena gue bukan dokter juga ya, tapi gue pernah waktu itu bedah anatomi sama dosen UPH. Terus anatomi pita suara ya. Jadi pita suara kita tuh kalau seinget gue pita suara kita tuh kalau kita cemiu ya. Pita suara kita tuh kalau misalkan kita ngefalset, dia tuh bakal ngebuka. Ngecilin ngefalset itu. Jadi ngecilin, menyusut, terus ada udara masuk kan. Nah, kalau nge-whistle dia tuh ngebuka semua. Udara banyak banget tuh. Jadi gila kan gitu. Gesekan antara udara dan pita suara. Emang pita suara itu tipis banget aja. Jadi falset itu whistle tuh sangat beresiko gitu. Karena kalau misalkan dilakukannya keseringan. Whistle tuh yang gimana, Bang? Yang kayak ini bising nggak pada tahu. Kayak ini peluit. Suara peluit. Jadi nadanya emang udah tinggi banget gitu. Biasanya bisa nyantain. Enggak bisa. Gue enggak bisa voice. Cowok tuh jarang yang bisa. Ntar kita kasih contoh. Iya. Cewek juga yang bisa. Liodra bisa. Liodra, Tiara Andini. Head voice sih itu ya. Liodra bisa. Ariana Grande tuh. Oh iya. Itu orang-orang gila semua lah. Jessie J. Kayaknya bisa. Iya, Jessie J bisa. Jessie J kan keren banget ya. Tuh tinggi banget suaranya juga. Keren, hebat pokoknya gitu. Kalau nggak salah gitu. Cemiu ya. Gitu. Oke. Kita rating dulu. Gua nggak mau rating karena gue belum denger. 3,5. Type Dangerous. Gue 3,5. 4. Oke, nah ini baru kita masuk. Ini baru ke tema terakhir di highlight New Music Friday kali ini. Ada hip hop to hype up your summer. Jadi hip hop untuk stimulus. Apa hype itu bahasa Indonesianya apa sih hype? Meramaikan musim panas kalian. Gitu. Musik karena hip hop di Eropa di barat udah memasuki musim panas. Libur jadi panjang. Musik hip hop akan menemani kalian di pantai. Gak harus pantai. Gak harus pantai. Karena libur jadi para musisi itu banyak merilis lagu. Jadi mengambil kesempatan kali ya. Karena orang-orang kan udah santai, chill, nggak sibuk, kecuali presiden mungkin sibuk. Wah itu mah pasti. Donald Trump kan sibuk pasti. bikin aturan. Nah ini kita masuk aja. Banyak banget musisi hip hop yang rilis. Kita mulai dari Little Sims. Kita undang dulu Raja. Oh iya betul. Raja hip hop, bukan ketua hip hop. Ketua hip hop dunia. Selain kita punya ketua ustad, kita punya ketua hip hop dunia. Jadi kita akan mengundang ketua hip hop agar lebih. Nah, sabar belum dipanggil. Ketua hip hop kita kita panggilkan ketua hip hop dunia kita undang, itu Sultan Rafli Fasha. Oke. Kita undang Anjay, jadi gestar lagi. Ketua hip hop. Oke, tolong jelasin. Kita mulai dari Little Sims yang baru rilis album berjudul coba. Lotus. Sebelumnya tapi sebenarnya di summer ini ada
Sabrina Carpenter juga. Kemarin kan jadi Ratu Summer tahun kemarin kan Sabrina Carpenter. Yang mana tuh Espresso Terus albumnya yang namanya? Short and Sweet. Nah itu sekarang dia rilis juga namanya Man Child, tapi menurut aku sih kurang gitu. Jadi kita nggak bahas. Tidak membahas. Nah untuk sekarang itu kebetulan banyaknya di hip hop. Nah yang pertama ini ada dari Little Sims album, judulnya Lotus. Di sini dia kebanyakan sih kalau kalian dengar Doci itu mungkin Doci Sadega. Bukan, beda. Beda. Sabar dia gampang marah dia mah gampang. Doci ada rapper wanita asal Amerika. Yang kemarin dapat Grammy. Ya itu bagus itu dia. Ya, stylenya cukup sama gitu, old school hip hop gitu. Di sini dia kalau di sini Little Sims ada 13 track itu banyak. Cukup berbeda-beda gitu setiap tracknya. Dari yang boom bap, Jay-Z, terus juga West Coast, East Coast style gitu. Dan ya seru-seru lah gitu semuanya tracknya, semua tracknya gitu. Kalau misalkan disuruh milih favorit gue nggak ada, tapi kalau misalkan disuruh milih yang kurang favorit itu di track yang nomor keduanya. Apa tuh? Nggak ada lah itu. Lupa intinya. Tapi kalau yang gue inget tuh kan gue kurang suka karena si bassnya tuh terlalu enggak. Bass betot. Udah jangan dilanjutin. Apa tadi ya? Ya bassnya terlalu punchy dan monoton gitu. Makanya gitu. Makanya gue kurang suka lah gitu sama track yang kedua itu. Tapi overall semuanya madep lah. Apalagi flow-nya Little Sims gila sih. Madodet. Oke, lanjut. Tuh yang dulu gua mau kalau gua lanjutin. Gua suka yang kolaborasi Little Sims sama Yusef Dayes. Enggak cuma sama Yusef Dayes, ingat gua. Yaitu di yang track yang Lotus. Itu sama Yusef Dayes sama siapa lagi gitu. Cuman itu tracknya lumayan panjang 6 menit dan ya tipikal musiknya Yusef Dayes ya, panjang-panjang gitu. Dan drumnya tuh karakternya khas banget Yusef Dayes. Dan musik-musiknya Yusef Dayes tuh selalu kesannya tuh kayak eksperimental gitu. Secara bagan aneh ya, repetitif, agak random gitu. Cuman asik. Jadi gua suka yang Lotus di album Lotus ini. Ya, gua denger juga tadi ya Lotus. Karena gua cuma denger yang jujur aja. Tapi bagus itu kesan pertamanya. Lotus bagus, asik. Oke, lanjut. Ada yang tadi tuh yang gua kurang suka ada flood. Banjir. Flood. Ya, flood. Ya itu. Flood. Banjir. Ya. Dekolot. Ya ini kalau yang Lotus kan jazzy ya. Jazzy. Hopnya benar. Jazzy hip hop sama old school juga lah. Afro. Ada yang Afro. Ya, ada Afro juga. Ya, benar. Yang Afro track keempat kalau gak salah. Keempat tenon. Track keempat juga ya kreditnya. Banyak. Tapi yang nge-produce-nya sama semua. Di album ini. Mas ini Miles Clinton James. Gokil nih. Kaya dia, banyak uang. Gila. Harus royaltinya jalan. Kalau di luar. Oke, udah masih di Lotus. Mau kita rating dulu atau mau ada yang di rating? Kalau ngasih rating dari gua 4,5. Gua 4. Oke. 4,2. Ambil. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya ada yang lebih modern lah. Oke. Ada Mr. 25 sama Ana Isola. Gimana sih lagu Isola? Bubi Siliwangi. Kok tahu Bang ya kita anak Isola. Kita hampir setiap hari ke Isola dulu. Ini ada Mr. 25 featuring Ana Isola. Judulnya Hokus Pokus. Ini asik. Ya asik sih. Ini asik banget. Asik ya. Simple juga ini. Tapi bosan sih. Cuman beatnya bagus. Cuman repeat terus jadi cuman flow-nya juga cukup asik lah. Asik. Nah ini juga ngingetin sama Brockhampton kalau kalian tahu. Itu yang lagunya Sugar terus. Bukan. Gue udah nahan loh tadi. Gue nggak bisa. Jebol. Oke. Cukup ada dia di sini beatnya kan ada strings kayak shotnya juga terus. Si feel-nya juga kayak ngejas gitu nggak sih? Gak tau gue. Gue sih ngerasa nggak terlalu ya. Nggak terlalu sih. Tapi mungkin ada influence sedikit. Ya. Tapi ya itu sih. Rating. Hokus Pokus rating. Ini
Fokus 4,8. Wow, dia suka banget. Gua nggak terlalu, jadi gua 3,5 aja. Gue 3,5. Sama. Sorry. Ganti-ganti dulu. Enggak. Oke, lanjut. Ada Bass Boy. Ada Subsoy. Ada Subsoy sama NSG. Ini mereka melodic rap gitu. Ya, Ini melodic rap. cukup asik Collab buat. juga sama Sailor Mani. Bener. Bukan. Itu yang NSG. NSG. Itu yang Sorry. NSG. Kita Bukan bahas si Subsoy. dulu. Subsoy dulu nih, featuring Subsoy dulu. NSG. Ya. Subsoy ini Subsoy nggak featuring ya ini? enggak sendiri. Judulnya sendirian. Sendirian Subsoy. emang tuh. Subsoy. Judulnya sendirian. Sendirian. Sendiri deh. Di awalnya udah ngasih harmonian. Gua suka intronya Ya, aja. Lu jangan ngikutin gua ngomongnya telat. Ya nggak apa-apa. Oh ya udah. Ini namanya callback. Itu namanya iya benar. Oke. tapi si chorusnya cukup asik sih menurut gua. Sendirian. Yang vibe-nya mirip sih Magnolia. Sendiri. Magnolianya Yang siapa? In New York, Amil Europe. Oh iya. Gua taunya Nah, Magnolianya Levi. Ya. Magnolia. Bukan si Ziva Magnolia. Bukan. Bukan. Udah Tapi ya stop. itulah. Udah Subsoy. Terus kayaknya ini juga beatnya tuh hyperpop gitulah. Dia nekenin bassnya di sini, terus ada kasih lead scene yang samar-samar di belakangnya gitu. Tapi menurut gua cukup asik gitu sih. Oke. Sendirian ini. Rating. Rating 4. Gua 3. Oke. Lu Chan? Lupa. Lu lupa lagunya. Oke, next. Sendirian gitu. Sendirian. Lupa. Jangan paksa. Jangan paksa gua. Terus ada NSG. NSG featuring sama Sailor Mani sama Kai Wei. Judulnya Rilis Milo Ice. So Sweet. Dalam kurung so sweet. Kemanisan berarti. Emang Ini es kepal Milo. es Ya, kepal Milo. Kepal Milo. Ya yang Oke. ini Jersey Club dia. Iya. Terus pas awalnya gua kira bakal R&B karena kalau kalian denger itu gitar-gitarnya tuh gitar-gitar type R&B Di YouTube. ya R&B gitar free royalty. Royalty. Jadi kalau kalian cari itu Samplingnya. pasti ada yang kayak gitu mirip gitu. Tapi ternyata di twist jadi Jersey Club gitu Jersey dan Club. cukup asik lah. Perubahannya nggak terlalu mengejutkan gitu. Iya sih. Beatnya asik sih. Iya. Gimana sih tadi? ASMR lagi. I'm so Beatnya sweet. pokoknya Gue lupa sih refnya sejujurnya. You know Chorusnya. I'm so sweet. Nah sama ini tuh gua rasa mirip sama lagunya For Is Movement yang For Real Love. Lebih ke tone suaranya sih, tone vokal si Kai Wei di sini sama vokalnya si Sailor Mani. Ya. Itu. Tapi kalau secara genre kan memang beda gitu. Tapi ya itu sih si tone suara mereka cukup mirip gitu. Dan ada beberapa line juga flow-nya yang mirip gitu. Flow si Kai Wei ini. Oke. Sama Faris Movement. Ya. Rating Gua cukup suka sih sama ini 5 lah. Wow, suka banget ini satu-satunya rating Ini 5. asik. Lu berapa Chan? Gua Jersey Club emang ini TikTokable banget. gua 4. Gua 3,5. Oke. Terakhir nih. Terakhir. Hip-hop. Ini ada 1300 judulnya Bangalang. Bangalang. Pengeleng apa Bangalang? Bangalang. Nyanyiin chorus gimana? Bangalang. Iya, Bangalang. Enggak tahu. Ya udah. Tergantung kepercayaan masing-masing aja. Dan ini terakhir yang paling agresif stylenya gitu. Paling keras dibanding yang tadi. Dan ini kolektif hip hop dari Australia tapi isinya orang Korea semua. Jadi liriknya lirik Korea sama bahasa Inggris dicampur. Ya, tapi lebih banyak Koreanya sih gue dengar kebanyakan gitu. Ya. Ya ini dominan 808 sih. Itu sama fill in ada gue dengar ada perkusi tradisional gitu lah. Enggak tahu entah perkusi dari Cina. Korea atau Cina gitu. Oke. Tapi itu ngisi yang bagus lah gitu. Ya. Bikin beda. Dan kedengaran mirip sama Balming Tiger kalau kalian tahu gitu. Balming Tiger juga cukup banyak lagu mereka yang agresif kayak gini gitu. Tapi di satu sisi juga Balming Tiger ada beberapa memang yang campuran kayak pop atau folk gitu. Karena kan mereka ada juga penyanyinya si Sogum itu. Oke. Oh, Sogum tuh Balming Tiger. Iya, Sogum Balming Tiger. Tahu gua. Dari Sogum. Terus Lu enggak tahu Sogum, Pak? Tahu. harus dengar suaranya. Iya, bagus. Yes, please. Bukan. Sugar terus. Itu artis Korea solois. Ya, solo. Enggak, dia member Balming Tiger. Tapi Oh, punya project solo juga. Nanti gua denger lah, gampang. Nah, ya secara video juga mereka Video klip. ya video klipnya cukup mirip juga. Tapi ya asik gitu kalau kalian mau denger yang agresif itu kayak gini. Terus menurut gua ini bisa jadi
standar baru buat hip hopnya Korea gitu. Apalagi dengan tadi kan datangnya Show Me The Money 12 gitu. Yang gua rasa hip hop Korea sekarang tuh lagi stagnan gitu. Terlalu banyak style yang sama gitu, style hip hop yang sama gitu. Dan ini bisa jadi pendobrak yang bagus lah gitu. Iya, untuk style baru ya. Terus mungkin nanti juga muncul kayak Jersey Club atau UK Drill. Kemarin udah ada sih sebenarnya. Sempet rame UK Drill. Ya dari Blaze mana banyak. Si Blaze sudah bawa sih. Blaze. UK Drill. Tapi ya harusnya Blaze tuh di SMTM berapa sih? Blaze dia dari 7 juga. 7 ikut terus rajin ya dia. Rajin cuman nggak pernah lanjut terus ini. Ya gitu sih. Nah, rating terakhir nih. Yang ini 4,6. Gua 4. Gua 3,8. 3,7. Apa, Cok? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Mungkin itu dia gitu aja highlight yang kita bahas ini hari ini cukup banyak seru ya. Banyak banget. Oke, ke viral. What's popular yang lagi rame apa? Ini gue di sini terus. Bebas mau ke sana? Ke sana aja lah. Ya udah, makasih ya. Makasih Mas. Makasih Raja Hip Hop kita udah Ketua Hip Hop. Ketua Hip Hop. Kita ucapkan terima kasih Ketua Hip Hop sudah in frame. Anjir. Oke, populer yang lagi rame. Raja Ampat populer. Oh iya lagi lupa. Yang lagi rame kan komen jangan terkecoh dengan di itu gue ngeliat mana-mana, spamnya bagus ya. Buat kita fokus kerja. Musik sih nggak ada. Musik sih nggak ada. Ya paling musik-musik Brainrot masih rame di TikTok. Iya, Brainrot. Tung teng 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 terereng tereng. Bener. Gak ada yang lagi rame-rame lagi sih. Sekarang FPP gue lagi diisi sama Hindi ya yang konser kemarin. Ya Hindia juga lagi. Ya bisa dibilang Hindia lagi naik lagi sih. Iya benar. Ya nggak ada. Tapi kalau ngomong viral chart itu ada Mona, dia iya. lagunya nyapu bersih semuanya gitu. Maksudnya semua lagu dia yang udah keluar masuk ke viral chartnya Spotify Korea. Congratulations. Waktu itu kan cuma satu si Shoot doang. Sekarang Superstitious. Ya, Superstitious. Keren ya? Apa sih Superstitious sama apa yang terakhir tuh? Falling nggak sih? Nona Ambon pica. Bukan. Falling in Love. Ya, Shoot Superstitious sama Falling in Love. Ini keren ya mereka Nona. Ya lihat di media di YouTube di YouTube sih gue lihat mulai banyak juga media luar yang barat ya US yang menyoroti mereka yang apa namanya bikin konten tentang mereka ya jadi ini mulai kelihatan sih maksudnya. Di Head in the Clouds juga mereka fire bro. Yes. Iya benar. HITC kemarin rame banget sih. Iya. HITC bisa dibilang sukses sih karena dan faktor utamanya menurut gua sukses di marketingnya karena mereka ngundang banyak banget influencer. Kayak kalau lu tahu streamer tuh ada Pokimane, Jason Derulo. Nah, itu nge-hype up banget tuh. Jadi di media tuh ikutan kerasa banget ramenya gitu. Karena mereka di Twitch sama YouTube bisa dibilang yang lagi hype-nya lah gitu. Oke. Terus ada GD juga Iya. CL21 ada Dean, Eber juga. Benar setuju. Makanya bikin rame banget kan acaranya gitu. HITC keren. Hebat. Semoga ke Indo lagi. Ya. Semoga ke Indo. Sama ada Mas Joji enggak? Mas Joji masih hiatus. Mas Joji emang suka-suka dia bikin musik. Mas Joji lagi gamut pink guy. lagi jadi pink guy siapa tahu. Oh iya ya. Dia lagi jadi karakter dia yang lain dulu. Oke. Kembali lagi. Oke. Itu aja buat what's popular juga itu. Oke, kita langsung aja ke segmen terakhir sebelum kita berpisah penutup anjay. Ada dari musik kita. Sampai sekarang belum ada lagunya jadi kita ngasal aja bikin. Gue tuh lagi denger. Gue lumayan banyak sih. Gue lagi denger Chromacopia. Tyler the Creator featuring Daniel Caesar. Yo, itu dia. Yang Chromacopia. Kenapa ya dengan itu? Alasannya kenapa gitu? Waktu itu karena lagi pengen denger lagu yang Tyler karakternya. Oke. Jadi bosan gitu kayak lagu gini-gini ya udah gue denger yang nge-boom banget itu. Itu
ini udah pasti pada tahu kali ya. Ya, belum tentu. Soalnya streamnya kan gede juga. Ya, mungkin ya yang orang yang ngikutin hip hop ya pasti tahu Tyler the Creator. Paling kalau di kalangan populer tahu Tyler the Creator yang si Eugen doang sih. Tapi temen gue nonton live Tyler the Creator Live di US. Emang Gokil. Lihat gue SG-nya kan kayak anjir ini keren banget sih stage act-nya, kayak se-hype ini loh gitu di Amerika. Kayak Tur Chromacopia emang besar banget. Dia tuh, dan konsepnya unik karena camp. Oh iya benar. Dia Camping. tuh temen gue tuh kuliah gitu kalau nggak salah di US. Jadi lulus SMA langsung ke US. Nonton itu anjir keren banget. Oh iya, alasannya gara-garanya itu kali. Gue denger langsung Chromacopia. Aduh, apa yang dibahas ini bagus banget sih. Gue bingung cok, sumpah. Emang ini udah bagus banget gitu. Eksperimental hip hop. Enggak juga ya. Apa ya genrenya, bingung bisa deh. dibilang kayak gitu sih, Eksperimental hip hop ya. Karena emang secara bagan ini unik banget gitu. Banyak nggak kebaca sih kalau bagi gue ya. Bagannya gimana gitu. Kalau gue sih ngedeskripsiin Tyler tuh dia punya karakter musiknya sendiri. Nah, jadi itu dia bingung juga. Dia makanya. tuh ya eksperimental dari segi suara-suara yang dia pakai sih. Iya. Dia Makan banyak kaki banget udah. sampling pakai suara dia kan. Kayak suaranya suara aneh. Sumpah. Suara-suara Kayak suara barking. perang anjir. Suara dia ya pokoknya dia masukin suara-suara aneh tapi works gitu di combine sama instrumen-instrumen yang dia masukin. Bener. Khususnya di album Chromacopia ini dia banyak banget pakai synth yang lumayan tajam sih. Bener setuju itu dia. Synth-nya lumayan dominan. Featuring sama Daniel Caesar kan orang aneh disatuin ke orang gitu. Jadi kan bingung juga gitu apa yang harus dinilai. Ya gue di lagu ini gue suka banget, buat kalian dengerin juga. Kalau misalkan pengen lagu yang berbeda, genrenya genre Tyler gitu. Gue rating lagu ini 5. Setuju. Suka banget. Ya. Mungkin lu kalau maksudnya Tyler tuh bisa ya ada modern art yang banyak di dibahas sosmed tuh kayak sekarang lagi kayak apain kalau misalkan ada pisang dipajang modern art. modern art moment. Di dalam musik nah mungkin ini, itu bisa mungkin si Tyler digambarkan seperti itu kali. Enggak juga yang kali. modern art, cuman kalau lu modern musik yang seni banget dan nggak cuman musik, dia tuh dari segi visual. Iya. Pokoknya konsep karyanya si Tyler tuh nyeni banget sih menurut gua. Soalnya dia juga kan punya brand, dia tuh kalau kalian ngikutin ya, lihat aja gitu di Wikipedia ada. Dia tuh salah satu ini apa namanya pendiri lupa gua nama kolektifnya. Ada kolektif di US gitu. Kolektif gitu. Jadi ada musik, ada fashion, ada desain. Jadi ya kolektif aja. Makanya nyeni banget gitu. Kalau lu lihat video klip Chromacopia ataupun presence orangnya pun emang nyeni unik gitu. Dia punya brand juga namanya Lefleur. Bener. Itu nyeni banget lah pokoknya. Ya. Dari segi fashion juga kelihatan lah gitu. Udah kelihatan dari cover art juga. Iya, cover artnya. Cover art udah aneh kan. Dari nama albumnya Chromacopia udah apa anjir itu. Ya, itu intinya gue nyeni banget lah gitu. Gue ngedeskripsiin si Tyler. Oke. Ada lagi lu? Udah cukup. Kenapa, Mas? Baru mati lagi. Oh. Mati. Oke, dari gua dulu ya. Gua mau rekomendasiin ini lagu lama sebenarnya. Lagunya salah satu member dari One Direction, yaitu Niall Horan. Dari dulu gue sempet jadi directioner gitu ya. Maksudnya zaman-zaman One Direction rame-ramenya ya, zaman SD. Gua SD waktu itu. Bener. Gue dengerin banget, dan salah satu member yang gue suka tuh ibaratnya mah kalau biasnya K-pop mah ya gue si Niall gitu. Karena kayak anak baik-baik aja gitu. Kelihatannya tuh kayak yang paling soleh gitu. Padahal nggak ada padahalnya. Nggak usah ditambah padahal. Seakan-akan gue kayak mau membuka aibnya Niall gitu. Kirain kayak kelihatan aja kayak padahal. Nggak gue kayak ini orang kayaknya anak baik-baik gitu. Terus kayaknya nggak usah gitu. Cuman ya terus pas yang hiatus kan, One Day hiatus, Zayn Malik keluar, dia punya project solo. Mulai project solo itu dia lagu pertamanya gue inget judulnya This Town. Folk ya, pop folk gitu lagunya. Folk. Dan gue suka banget lagu This Town ini. Cuman gitar sama vokal ditambah apa namanya ambience di sound design, cuman simple tapi songwritingnya dapat banget, lirik sama gitar, melodi gitarnya tuh dapat banget. Judulnya This Town. Itu tahun berapa ya, 2017 atau 16 gitu. Udah lama juga ya.
Gue baru beberapa hari lalu gue baru dengerin lagi dan ya jadi masih enjoy jadi dengerin terus. Di Stone sama gue sebut lagi deh, ini di albumnya Flicker namanya. Flicker. Nah gue dengerin Flicker. bukan ML. Gue rekomendasiin 2 lagu dari album Flicker ini, itu di Stone sama Flicker. Oke. Gitu. Rating 5. Oke, ini 5 semua nih kayaknya lagi 5. suka-sukanya. Oke, silakan produser ada apa? Lu boleh rada maju nggak? Soalnya gue waktu ngedit audionya tuh kayak kecil banget. Sini aja lah dia ikut. Ya sini masuk aja lah. Oke, Raja Hip Hop masuk lagi. Hip Hop masuk lagi. Ketua Hip Hop. Ketua Hip Hop masuk lagi. Bikin thumbnailnya di blur terus gitulah. Tuh. Apa sih? Ya, Di blur terus tulisin Raja Hip Hop. Oke, dari gua sebenarnya gak banyak denger lagu, tapi macam-macam sih gitu. Macam-macam lu. Macam-macam. Ya udah. Ya, lagi gak banyak denger lagu tapi macam-macam. mau ngarep berarti banyak. mau Lu merekomendasikan. nggak usah merendah gitu mas. Banyak anjir lihat. Ya ini Ada 100. ini playlist lama sih sebenarnya. Ya. Ini ada dari yang pertama ini ada dari My Love Bibi. My love. Penyanyi favorit gua, Bibi. My love. Mau konser ke Indo, semoga gua nonton. Amin. Bibi Never Gonna Come Down. VIP ya. Amin. Ya. Di backstage Backstage. Oh ya udah jadi timnya aja, udah jadi tim produser. sama Diandra nanti. Amin. Bibi Never Gonna Come Down. Ini sebenarnya lagu OST Sangchi. OST-nya Sangchi. Oh, Tapi di Sangchi yang mana? Sangchi yang pertama. Yang pertama. Emang ada 2 ya? Nggak ada juga. nggak ada juga, Cok. Makanya gue Sensasi bingung kok Marvel, dia Bang. nanya. Ya, tahu. Nah, ini sebenarnya lagunya kan sama Marknya Scooper Harga Seven. Stop. Oke. Mark Tuan. Nah, Oke. tapi yang gue rekomendasiin adalah BB version. Jadi ada di rilis sama 88 Racing, itu full BB semua. Oh, Ada. Bibi tuh di 88. Enggak sih, dia si Publishingnya labelnya aja. emang lagi ada collab sama 88 aja gitu. Oh, Makanya gitu. dari beberapa tahun kemarin dibawa lah sama 88. Oh, Alright. gitu. Terus ya ini enak sih, full BB gitu. Lu bakal dapat versi yang berbeda gitu. Iya. Siap. Pokoknya Siap. ini dari awal sampai akhir halus semua. Gitu. Karena Lembut. BB, iya. Rating 5. anjir, itu semua 5. 10 ini 10. Semua 5. Lo Kok kebuka ini anjir? lo lagi. Gua enggak ada lagi, Cok. Nggak ada. Gua dipikir-pikir kan enggak ada lagi tuh. Ini yang tadi gua dengerin. Beneran. Enggak ada. Oh, ini. Enggak ada udah. Beneran enggak ada, sumpah. Oke. Bilang lagi maraton gua. Dia mah lagi lu rekomendasiin drakor aja berarti. Udah enggak ada Dokter Romantik, siapa yang enggak tahu pasti tahu semua. Iya. Apa ya? Ada udah Dokter Romantik season 2 episode 7. Masih pemula di drakor. Coba tolong para drakorers kasih gua asupan drakor yang ini gua kasih temanya ya. Gua pengen nonton drakor yang ringan. Berat dikit enggak apa-apa lah. Tapi tentang masak. Oke. Jadi gue lagi namatin pekerjaan-pekerjaan di drakor. Dokter, Oke, jadi sekarang lagi ditamatin. Drakor dengan tema pekerjaan. Iya, tema pekerjaan. Gue ada dokter, terus lanjut ke masak. Chef gitu, apapun. Kuliner lah. Jadi, Buat TikTok ini. ya, buat TikTok ya. Boleh gitu. Boleh. Gitu. Komen. Ya. Oke, lanjut gue lagi. Ini gue mau rekomendasiin satu grup musik baru. Ini trio. Itu namanya Lokasena. Dia baru rilis single pertamanya. Judulnya Apa Kamu Ingat. Jadi mereka tuh konsep musiknya tuh, dan bahkan mereka pun secara gamblang mempromosikan mereka sebagai lampnya Indonesia gitu. Oh. Jadi Pantesan. lamp kan asal Jepang gitu. Betul. Dan jadi di TikToknya pun ngepromoin gitu. Kalau kalian suka dengar lagu lamp nggak? Kita lagi kita bikin lagu yang mirip juga gitu vibe-nya sama lamp. Dan setelah gue denger ya mirip banget kayak lamp. Dan gue suka karena harmonisasi vokalnya mantap. Terus kayak ya ini tuh tipikal lagu yang gue dengerin kalau capek dengar suara drum. Karena kan hampir semua lagu ada suara drumnya, rame gitu. Gue kayak capek dengar suara drum ya udah denger Bikin lagu Lokasena. jangan pakai drum. Dia tuh dominan di gitar sama ya vokal. Dan vokalnya bertiga kan, jadi kayak harmonisasi gitu. Oke. Terus gue dengerin juga itu vokal layernya bagus, mixingnya. Yang mainnya tuh ya mixing biasa. Terus yang layer kedua ketiganya tuh kayak apa ya, ke distort gitu lah atau Iya. kayak vibe Dikasih efek.
80s atau 80s ke dibikin bawah vintage gitu. Dibikin vintage gitu lah Ya sih emang kerasa vintage banget sih musiknya. Ya emang ciri khas lab ya. Vintage. Asik lah pokoknya. Ya begitulah. Si Lokasena ini apalagi ya buat tes? Udah cukup sih. Ya. Begitulah. Rating Gua 4,5 dari 5. ada lagi? Apa? Lu rating enggak Oh, yang ini? denger, Tadi udah 4,5. Gua 4,3 aja. 4,3. Oke. Ada lagi rekomendasinya? Banyak ini. Lu Tapi ada nggak kan? akan semua ini. Ada. Ya udah gua kesana ya. Ada pergantian pemain, gua nggak ada lagi rekomendasi. Oke. Tapi nggak apa-apa di sini aja biar rame. Apa udah. Nah, lanjut dulu. Ya udah, yang ini sok. Ini ada dari Sampah the Great. Dia Sampah. dari Afrika, Namibia kalau nggak salah. Wow. Dan ya di liriknya juga pakai bahasa itu Afrika. Di sini featuring Nadim Din Gabisi, judulnya Energi. Ini musik luar biasa sih. Asik. Ini Anjir. kalian sangat harus nanti kita putar. Ini sangat sangat hebat. kayak Oke. lu nge-summon dewa gitu. Anjir. Musiknya tuh vibe-nya dari awal udah dikasih Vibe. ya vibe yang kayak manggil vibe dukun gitulah. Oke. Gitu. Vibe Akatsuki. Akatsuki. Musik tema Akatsuki. Juga sih kayak Akatsuki, Enggak, tapi jangan. Aduh lupa lagi. awalnya vokal doang, terus baru masuk ke sananya, ke belakangnya hip hop. Ini hip hop. Tapi jadi kayak afro sama boom bap gitulah persatuan. Dan gue suka banget tone-nya si Sampah the Great ini. Ya. Terus ini kan featuring sama Nadim Din Gabisi. Si mas-mas ini juga dia tuh gue lihat mah rapper. Tapi di sini dia monolog. Nah, habis baterai. skip apa? Udahlah, enggak apa-apa lanjut aja Lanjut sampai aja. beres aja. Nah, apa Cas tadi? dulu mending ini buat weekly. Oh iya, Oh iya benar. itu kan apa tadi? Enggak tahu lu lagi apa. Oh ya, monolog ya, di tengahnya jadi kayak bridge gitu. Mm-mm. Ada monolognya dan ya harus dengar semuanya, pokoknya ini asik. Ya. Oke, sekarang podcast African. gelap. Akses gelap. Lu tadi apa sih Sampah the Great ya? Sampah the Great. Gua next ada Sorry, gua pertama kali tahu lagu ini tuh dari survival show Mnet. Itu ada namanya Street Woman Fighter, itu dance survival gitu. Oke. Nah, salah satu kru bawain ini di ada di salah satu ininya lah, challenge-nya. Ya. Yang challenge-nya tuh jadi ngebawa berapa puluh orang gitu pokoknya. Big dance gitulah. Dan ada lagu ini di awalnya. Makanya langsung terhook gitu. Oke. Oke, itu sih. Udah. Lanjut. Gua mau rekomendasiin lagunya Galdiv. Wah, Galdiv yang Sebenarnya album yang baru sih, Sit For You. Itu di album Blue. Ini gue rekomendasiin karena ya lagi sering di setel aja akhir-akhir ini. Sit For You karena Irgasm. Enggak, ini bisa dibilang cukup beda sih dari lagu-lagu Galdiv yang lain yang rame gitu ya. Yeah. Yang dropnya tuh ngebeat banget. Ini tuh dropnya tuh jadi anti klimaks gitu. Jadi malah jadi nge-slow banget. Cuman suara vokal doang, chorusnya tuh cuman suara vokal dengan gitar yang tipis. Itu album yang kemarin bukan? Ya yang Blue. lagu peneman gue semasa skripsi. Belum, enggak ini mah. Belum ya? Belum. Sit For You gak sih? Oh, sorbet yang itu. Itu mah Sorbet. Ini Sit For You. Sit For You mah tahun ini. Ini sorry. Ya itu. Lo lagi? Gua Oh ini 5. Rating gue 5. Gua denger juga kan. 5 kan? Gue 5. Kalian mau yang sedih atau yang upbeat? Middle. Bebas. Lu mau rekomendasiin yang mana? Ini banyak soalnya. Ya udah, bebas. Ya udah ini aja, yang upbeat aja dulu. Jangan deng ini. Yang Silabil. sedih. Ini dari Na Yun Kwon. Judulnya Expectation. Tapi yang versi PH1. Jadi PH1 nyanyi ini di Mask Singer, The Mask Singer. Oh ya tahu. Nah, tapi lucunya di sini si PH1
nggak dapat vote sama sekali gitu. Jadi dia nggak ada yang suka. Jadi setelah acara ini selesai itu dia diledekin sama teman-teman di hire sama Nggak ada CJ. nge-vote. Nggak ada vote, jadi PH Young. Nah kan Young, jadi PH Young. Bukan PH1. Tapi suara PH1 di sini mantap banget gitu. Lo suka? Lebih suka ini karena si lebih swag. Enggak, bukan. Emosinya lebih terdelivernya si lebih cepat gitu. Kalau si versi aslinya lebih slow. Enggak, kan chorusnya 3 kali nih. Nah, di chorus ketiga dia baru emosinya ngeluap-luap. Si versi aslinya. Kalau PS1 mah udah dari chorus yang pertama udah kerasa gitu. Meluap-meluapnya. Nah, itu Nayukwon Expectation. Oke. Udah kali itu. Udahlah terakhir udah. Masih Gua, banyak sih sebenarnya. Lanjut lah, biarin. Gue apa lagi? Aduh, lagu Indo tuh tadi gue rekomendasiin lagu Indo juga ya, lo kasih Galdiv kan. Galdiv juga Indo sih ya. Galdiv Indo kan. Galdiv Malaysia kan. Malaysia semua diakui. Galdiv Malaysia. Bentar, gue takut ada yang kelewat. Sul. Ya Allah. Enggak. Ini mereka bingung konteksnya apa kan. Gak ada videonya. Makanya gue berani Gak ada videonya. Kita lagi ya gue rekomendasiin 2 lagu lagi aja sih. Yang tadi udah dibahas di highlight itu Selfish-nya Juni sama I'll Make Sure You Know-nya Drin. Alasannya kenapa ya udah gue mention tadi. Gitu. rating. Udah kan waktu di sesi highlight new release. Oke. Lo udah? Oke, terakhir dari gua ada Haon. Ini Anjay, rapper Korea, dia menang di High School Rapper yang kedua. Ini featuring, ini lagu debutnya di Higher Music. Ini featuring Jay Park sama Hoodie. Beatnya dibikin sama Groovy Room. Judulnya Noah. Nabi Nuh. Iya, Noah Nabi Nuh bahasa Inggrisnya Noah. Oh iya. Noah's Ark. Bahtera Noah. Ya, tapi ini pokoknya asik lah dari awal sampai akhir. Terus kan ini dominan gitar. Terus si chorusnya tuh dropnya asik lah. Ada gitarnya sama dibikin lead gitu. Itu nggak tahu suara apaan tapi bingung gua. Tapi suara simple sih itu. Cuman di sini vokalnya Hoodie sih asik banget gitu ya. Dengan vokal Hoodie yang lembut, mesmerizing. Asik. Itulah pokoknya. Itulah. Ya, terakhir. Kayak itu aja untuk rekomendasi kita kali ini. Itu aja rekomendasi kita kali ini. Mungkin di ujung episode ini juga udah selesai. Ngomong apa sih? Pokoknya intinya episode ini udah kita akhiri. Ya. Udah capek. Sampai sini udah capek. 1,5 jam. Udah lumayan panjang juga kan, bener kan? Iya. Oke, semuanya jangan lupa follow semua sosial media kita. Instagram, YouTube, TikTok, X, apapun itu. Follow Dan jangan lupa nanti dengerin di hari Jumat. Betul. Kita akan rilis di pukul 5 sore. Betul. Di episode 32 ini. Jangan lupa tonton konten kita yang lain di sosial media kita kayak weekly dan klip-klip lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Yo. Yo. Ya, dadah.